saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian dalam sharing ayat berkesan. Kami mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk bersharing kepada kita semua. Kami keluarga J. Hutapea dan Ibu N. Borusyombing dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Jalan Medan, Pematang Siantar, pada kesempatan ini akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan Injil hari ini, Sabtu 27 November 2021. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dikutip dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan ayat 36. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Mari kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu. Kami mohon kepadamu, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memetik pesan yang ada dalam sabda-Mu. Semoga pesan yang kami peroleh dari sabda-Mu dapat kami hidupi dan bagikan kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakannya secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan ayat 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, selanjutnya saya dan istri saya akan membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan tadi. Ayat yang berkesan bagi saya ialah ayat 34 yang berbunyi, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat ini berkesan bagi saya karena berhubungan dengan pengalaman hidup saya sehari-hari. Suatu ketika saya sangat jengkel dan kesal kepada teman saya. Dan untuk menghilangkan rasa jengkel dan kesal di hati, akhirnya saya mengajak teman yang lain untuk minum tuak, hanya sekedar untuk membuang rasa suntuk. Awalnya hanya minum sedikit, tapi lama-kelamaan akhirnya kami minum sampai banyak. Setelah peristiwa itu, saya mengalami sakit di bagian pencernaan. Memang inilah pengalaman pertama saya minum terlalu banyak.
Akibat penyakit yang ditimbulkan oleh minuman tersebut, saya harus ke dokter. Dokter menganjurkan supaya saya tidak minum minuman yang beralkohol karena itu akan berakibat fatal untuk kesehatan saya. Minum telah saya jadikan tempat pelarian dari masalah yang saya hadapi. Semua ini karena saya tidak sanggup menghadapi tantangan dalam hidup saya. Saya lebih suka mengikuti kemauan diri dan mengabaikan kata hati saya. Namun penyakit yang saya alami menyadarkan saya bahwa saya selama ini kurang mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang kurang baik. Dan sabda Tuhan hari ini mengingatkan saya supaya menjaga diri, agar hati saya tidak dikuasai oleh kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan di masa Advent ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, agar dengan hati yang bersih dapat menyambut kelahiran Kristus. Maka mari kita menjaga diri kita agar hati kita tidak dikuasai oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ayat yang sangat berkesan bagi saya yakni ayat 36, yaitu berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ayat ini berkesan bagi saya karena berhubungan dengan pengalaman hidup saya. Di awal tahun 2020, dunia menghadapi pandemi COVID-19 tanpa terkecuali Indonesia. Akibat pandemi ini, banyak orang harus menderita karena terpapar dan pada akhirnya meninggal dunia. Pandemi ini sungguh mengkhawatirkan dan menakutkan banyak orang. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menghambat perkembangan korban terpapar COVID-19. Mulai dari menjaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, menghindari kerumunan. Tak sedikit masyarakat yang mengabaikan anjuran yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Akhirnya, banyak orang yang menjadi korban dari virus ini. Suatu ketika, saya hendak berbelanja ke salah satu swalayan di kota Pematang Siantar untuk membeli kebutuhan di rumah. Sebelum saya bergegas untuk berangkat berbelanja, saya sudah berpikir supaya jangan lupa membawa masker dan hand sanitizer. Entah apa yang membuat saya sehingga lupa membawanya. Pada saat hendak masuk ke swalayan, saya dijegat oleh satpam dan meminta saya supaya memakai masker. Spontan saya kaget dan menjawab satpam, "Saya lupa membawa masker, Pak." Lalu satpam mengatakan, "Ibu tidak boleh masuk ke dalam." Dalam hati saya menggerutu. Satpam ini hanya membuat saya supaya capek saja. Banyak kok orang sudah melepaskan masker. Itulah yang ada di benakku. Akhirnya saya membeli masker. Setelah saya memakai masker, saya diizinkan untuk masuk berbelanja. Ketika tiba di rumah, sambil beristirahat sejenak, saya mendengar berita di televisi bahwa semakin banyak orang terpapar, termasuk juga di kota Pematang Siantar. Saya sangat terkejut mendengar berita itu. Pada saat itulah saya sadar bahwa apa yang dilakukan oleh satpam itu sudah tepat. Dan sayalah yang kurang berjaga-jaga. Walaupun awalnya saya sangat jengkel, namun saya sadar
bahwa betapa pentingnya untuk selalu berjaga-jaga dalam hidup ini. Selanjutnya, saya berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya keluargaku dijauhkan dari COVID-19. Ayat ini mengingatkan saya supaya saya tekun dalam doa dan senantiasa berjaga-jaga dalam hidup, supaya saya memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan saya dan diluputkan dari semua yang membahayakan hidup saya. Maka, mari kita bertekun dalam doa dan senantiasa berjaga-jaga dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami yang dapat kita wujud nyatakan dalam hidup sehari-hari, yakni pertama, mari kita menjaga diri kita agar hati kita tidak dikuasai oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Yang kedua, mari kita bertekun dalam doa dan senantiasa berjaga-jaga dalam hidup kita. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini. Maka mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabdanya dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang dapat kami renungkan hari ini. Lewat sabdamu, Engkau mengingatkan kami agar dalam hidup ini kami senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa. Berilah kami kekuatan agar kami semakin meningkatkan sikap berjaga-jaga dan senantiasa sambil berdoa. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami, mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera. Pace Ebene.